Kemarin sudah disampaikan melalui radio mengenai pasar, bentuk-bentuk pasar dan juga struktur pasar. Nah, pasar modal ini berada dalam jenis pasar konkret, pasar abstrak, dan pasar modal juga termasuk ke dalam struktur pasar persaingan sempurna karena barang yang diperjualbelikan sama, cuma satu, yaitu adalah saham dan lain sebagainya berupa efek. Gambaran tentang pasar modal ini dari OJK, investasi sejak dini untuk masa depan yang lebih baik. Dalam analogi investasi dan pendidikan, misalnya ada pengorbanan orang tua kalian mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Untuk apa? Untuk kalian meraih pendidikan. Maka pendidikan tersebut adalah investasi untuk masa depan, kunci meraih kesuksesan di masa depan. Pengorbanan sementara yang dilakukan saat ini untuk masa depan yang lebih baik, itulah arti dari investasi. Maka pendidikan adalah juga termasuk investasi yang dilakukan oleh orang tua kalian, tapi bentuknya bukan dalam bentuk materi. Definisi investasi adalah kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang. Oh iya, bagi kalian yang mau mencatat materi, santai aja. Nanti tetap ada saja nanti rekaman dari Zoom ini di YouTube. Jadi silakan diulang aja kalau mau mencatat. Kalau misalnya ketinggalan, karena materinya sangat lumayan banyak untuk materi pasar modal. Dengan melakukan investasi, orang dapat yang pertama memiliki harta dan aset di masa depan. Yang kedua, mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus kenaikan inflasi. Nah, kita lihat dulu konsep inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dalam suatu periode. Jadi naiknya harga barang secara umum. Contoh ilustrasi inflasi. Tahun 1997, Indomie harganya Rp250 per bungkusnya. 2012, 1.400, naik 460%. Hari ini, harga Indomie goreng itu harganya sekarang adalah 2.500, berarti naik 1.000% dari harga tahun 97 dalam waktu lebih dari 20 tahun. Ini inflasi. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Misal kalian di tahun, mungkin kalian belum lahir 97, misalnya saja ada orang yang mau menabung di tahun 97, menabung uang sekitar 1 juta rupiah. Dia tabung selama 20 tahun. Sekarang uangnya jadi berapa? Tabungnya 1 juta rupiah. Setelah 20 tahun, saldonya di bank jadi berapa kalau tidak digunakan? Tetap 1 juta rupiah. Tapi harga barang setelah 20 tahun malah naik 1.000%. Dari 250 ke 2.500. Naik 1.000%. Tapi uangnya tetap 1 juta saja. Inilah yang salah dalam pemikiran ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat lebih banyak memikirkan untuk menabung untuk masa depan. Sebenarnya kalau kita menabung untuk masa depan, tidak akan terlalu signifikan efeknya karena kenaikan harga barang yang luar biasa. Inflasi tiap tahun. Jadi tiap tahun harga barang itu pasti naik. Ini contoh saja Indomie 250. Tahun 2005 harga beras 2.500, sekarang 10.000. Kalau kalian nabungnya 10.000, dulu dapatnya 4 liter, sekarang cuma dapat 1 liter. Kalau ditabung di bank cuma dapat 1 liter, cuma bertahan 3 hari. Kalau dulu bisa sampai hampir 1 bulan. Itu perbedaannya. Jadi tidak bisa kita memiliki uang cuma ditabung saja. Karena adanya inflasi ini. Nanti uang kita dari 1 juta tetap 1 juta. Harga barang dari 1 juta jadi 6 juta. Kalian tidak bisa beli. Akhirnya kekurangan uang. Inilah kesalahan pemikiran dari masyarakat sekarang. Karena cuma melakukan yang namanya menabung. Kalah dari inflasi yang terus naik. Kita lihat. Ini data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Hasil pengembangan dari dana 1 juta rupiah.
dari 31 Desember 2003 ke 31 Desember 2013, 10 tahun. Misal kalian punya duit 1 juta di tahun 2003. Harga barang pada saat itu 1 juta. Setelah kalian di 2013, harga barang saat di 2013 adalah 2.132.000. Jadi kalian punya duit 1 juta, tapi harga barang sudah naik 2.100.000 harganya. Otomatis kalau kalian cuma misalnya punya duit 1 juta, kalian simpan di bawah bantal, setelah 10 tahun duitnya tetap 1 juta. Tapi barang naik ke 2.100.000. Kalian jadi kekurangan uang 1.100.000. Padahal kalian tidak pakai uangnya, tapi jadi malah kekurangan uang. Karena kalah dengan yang namanya inflasi. Lalu apa solusinya? Solusinya ada berbagai macam. Yang pertama ada deposito. Deposito ini sama seperti tabungan, cuma bedanya ini berjangka. Misalnya kalian deposito selama 10 tahun. Sebelum 10 tahun tidak boleh diambil. Itu namanya deposito. Bunga deposito bermacam-macam, ada yang 6%, ada yang 5%, ada yang 4%. Jadi misalnya kalian punya duit 1 juta di tahun 2003, kalian ditabungkan di deposito. Di tahun 2013 tabungan kalian, deposito kalian menjadi 1.600.000. Tapi masih kalah dengan harga barang saat ini. Masih kurang. Kalian punyanya 1 juta, barangnya naik jadi 2.100.000. Kalian tabung ke deposito, tabungan kalian yang 1 juta jadi 1.600.000. Masih kalah dari yang namanya inflasi. Maka harus ada solusi lain. Ada lagi obligasi pemerintah. Pemerintah mencanangkan mengeluarkan yang namanya obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu surat hutang. Jadi kalian menghutangi pemerintah dengan bentuk sebuah pinjaman. Nanti bisa kalian jual kembali dengan bunga yang sudah diberikan pemerintah. Rata-rata obligasi itu di atas 6%. Jadi misalnya kalian punya duit 1 juta, lalu kalian belikan obligasi pemerintah, kalian belikan surat berharga pemerintah, nanti setelah 10 tahun 2013 angkanya menjadi 2.700.000. Jadi asalnya kalian punya cuma 1 juta, kalian belikan obligasi, di tahun 2013 tabungan obligasi kalian jadi 2.700.000. Lebih dari kenaikan inflasi. Akhirnya apa? Akhirnya kebutuhan pokok kalian yang sebetulnya tidak berubah, cuma harganya yang naik, jadi tercukupi. Karena kalian menabung obligasi. Sekarang kita bandingkan yang akan kita bahas berikutnya adalah dengan saham. Misalnya kalian punya duit 1 juta, kalian belikan saham di tahun 2003, di tahun 2013 uang yang ada di saham kalian adalah 6.100.000. Jadi dalam waktu 10 tahun naiknya adalah 5 juta lebih dalam waktu 10 tahun. Ini dari rata-rata pemasukan. Kalau kalian makin paham dengan saham, ini pasti jadi lebih besar lagi karena biasanya saham keuntungannya di atas 20% per tahun. Seperti itu. Jadi ini saham. Kalau kalian beli saham 1 juta di tahun 2003, 2013 akan jadi 6.100.000. Maka tercukupilah kebutuhan pokok kalian yang sebetulnya tidak berubah. Yang sekarang di 2013 menjadi 2.100.000. Kalian masih punya cadangan yaitu 4 juta rupiah, bisa mau ditabung kah, mau dibelikan saham lagi, seperti itu. Inilah yang harus dipahami oleh masyarakat sekarang. Karena tidak bisa menabung di bawah bantal saja. Karena kenaikan harga barang setiap tahunnya. Kalau kalian 10 tahun tabung di bawah bantal ya tetap 1 juta, harga barang akan naik menjadi 2 kali lipat di 10 tahun berikutnya. Sedangkan tabungan kalian tetap. Itu yang harus kalian hadapi. Kita mengenal instrumen investasi, ada apa saja sih di pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, definisi pasar modal adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana untuk kepentingan ekspansi usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi. Jadi kalau kalian mau melakukan investasi, mau beli perusahaan, jadi kalau kalian itu punya dana, mau membelikan kelebihan dana itu untuk perusahaan yang mau berekspansi, itulah kalian disebut sebagai investor. Perusahaan yang memerlukan dana, yang menjual saham, obligasi, dan reksadana itu namanya adalah emiten. Sebutannya emiten.
kalian yang memberi dana namanya investor. Seperti itu perbedaannya. Jadi ada 3 jenis yang harus kita pahami di dalam pasar modal. Yang diperjualbelikan sebetulnya ada 5. Cuma yang kita bahas di waktu SMA ini cuma ada 3, yaitu saham, obligasi, dan juga reksadana. Kita akan bahas satu persatu. Oke, masuk ke dalam saham. Saham itu ada perusahaan tadi, namanya emiten. Dia perlu dana, misalnya saja perusahaan yang kamu usah jauh-jauh, kita yang ada di Banjarmasin aja. Misalnya Indofood yang ada di Tanah Laut, yang ada di Bati-Bati, ada perusahaan Indofood di sana. Mereka misalnya ingin menambah jumlah produksi, ingin menambah mesin. Tidak mungkin menggunakan uang perusahaan karena uang perusahaan untuk produksi seperti biasa. Sisanya untuk gaji karyawan dan lain-lain. Maka mereka perlu dana lagi untuk melakukan ekspansi. Dananya dapat dari mana? Mereka menjual saham. Menjual saham di pasar modal, nanti akan ada investor yang membeli saham tersebut. Seperti itu. Jadi mekanismenya cuma 2 arah. Perusahaan yang menjual saham, kalian beli sahamnya. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi saham itu artinya adalah bukti kepemilikan. Surat bukti kepemilikan bahwa kalian memiliki perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalian beli saham Indofood, maka kalian itu punya bukti kepemilikan atas saham Indofood. Maka kalian dianggap sebagai pemilik dari Indofood, walaupun cuma berapa persen. Misalnya kalian belinya 1 juta lembar, oh berarti 1 juta lembar adalah 0,01%. Maka kalian adalah pemilik perusahaan 0,1%. Jadi setiap perusahaan mendapatkan keuntungan, kalian juga ikut dapat keuntungan. Karena kalian pemiliknya. Seperti itu. Keuntungannya misalnya 1 triliun. Kalian punya sahamnya 0,1%. 0,1% dikalikan 1 triliun. Kalian juga ikut dapat keuntungan. Itu yang namanya saham. Kalian dianggap sebagai pemilik setelah kalian membeli saham mereka. Kalian dianggap sebagai pemilik dari perusahaan yang kalian beli sahamnya. Dengan berinvestasi pada saham, berarti kita membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi pasar modal yang menjual belikan saham di Indonesia namanya adalah Bursa Efek Indonesia, yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Efek tadi yang 3 tadi, ada apa? Ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Itu namanya efek. Pihak-pihak lain dengan tujuan perdagangan efek. Untuk jenis efek yang lain tidak perlu dicatat, tidak perlu dibahas. Kita cuma membahas tentang saham, obligasi, dan reksadana saja. Ini contoh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek di IDX. Jadi ini perusahaannya. Sekarang ada 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang tercatat. Contoh di sini ada Astra Agro Lestari. Jumlah saham yang dijualnya adalah 1.574.745.000 lembar. Ini lembar sahamnya. Jadi ini lembar sahamnya. Ada lagi yang lain. Ada Adikarya, ada S Hardware Indonesia yang ada di Palnam di Banjarmasin, juga ada S Hardware. Ada Adaro yang ada juga di Banjarmasin yang menjual 31 miliar lembar saham. Jadi perusahaan ada jumlah sahamnya yang dijual ke masyarakat. Ini jumlah sahamnya totalnya. Kalau mau beli di mana? Kalau mau beli, kalian tidak bisa langsung di IDX, tapi harus buka melalui yang namanya perusahaan sekuritas. Jadi nanti kita bahas, ada perusahaan sekuritas. Apa saja keuntungan dari kita punya saham? Yang pertama namanya dividen. Dividen itu yang tadi seperti Bapak sampaikan. Kalau perusahaan dapat untung, kalian dapat untung juga. Kalian punya 1% saham. Lalu perusahaan mendapatkan keuntungan misalnya 1 triliun. 1% dari 1 triliun adalah 1 miliar. Maka kalian dapat 1 miliar. Tergantung dari jumlah saham kalian. Seperti itu. Dan lalu adalah capital gain. Nah, ini yang biasanya paling banyak diminati oleh yang namanya trader. Jadi ada investor, ada trader.
Kalau investor itu cuma investasi untuk masa depan, nanti dijual di saat perlu di masa depan. Tapi kalau trader itu transaksinya harian, beda dengan investor. Misalnya beli hari ini, beli satu saham misalnya, beli saham Garuda Indonesia hari ini di harga 250. Ternyata siang harganya naik jadi 350, naik 100. Dia jual di saat naik 100 tadi. Keuntungan yang dia jual tadi namanya capital gain. Jadi keuntungan dari menjual dan membeli saham itu namanya capital gain. Seperti itu. Untuk resiko ada yang namanya capital loss. Capital loss yaitu tadi lawannya dari capital gain. Misalnya tadi belinya 2,5, ternyata sore harganya jadi 200 dan kalian perlu uangnya jadi tidak bisa disimpan. Terpaksa kalian harus jual juga. Dijual rugi, belinya 2,5, dijualnya pas harga 200. Jadi namanya capital loss. Kerugian yang kalian dapatkan karena kalian menjual atau membeli saham itu namanya capital loss. Tapi kalau keuntungan yang kalian dapatkan namanya capital gain. Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini jadi kalau perusahaannya tidak liquid maka tidak bisa sembarangan dijual atau dibeli. Ada risiko kebangkrutan. Jadi ada perusahaan itu yang kemungkinan turun nih, harga sahamnya turun. Kalau trader itu pasti kalau melihat harga saham turun tuh langsung matanya tuh langsung menyala, langsung hendak nukar aja lalu. Itu karena harganya yang tiba-tiba turun. Jadi tinggal tunggu aja lagi naik, pas naik jual. Itu biasanya trader. Tapi kalau turun terus sampai ke batas paling bawah, akhirnya perusahaan tidak bisa mendapatkan laba, akhirnya bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, sahamnya akhirnya apa? Ya hangus kalau tidak ada ekuitas atau aktiva yang bisa dijual atau dibagikan kepada pemilik saham. Itu yang namanya risiko kebangkrutan. Makanya kalau beli saham, jangan beli saham perusahaan yang kalian tidak kenal. Beli aja yang besar-besar, yang blue chip. Jadi ini namanya saham blue chip. Saham-saham yang punya kapitalisasi besar di atas 100 triliun. Tuh. Mempunyai kapitalisasi saham sangat besar. Informasi harga dividen ini kalian kalau mau lihat bisa di IDX. Ini yang bawah ini idx.co.id, cari beranda ungguhan data dan ringkasan. Ada jumlah dividen di sana. Mau paling sederhana silakan download di Play Store, ada RTI Business. Download aja di RTI Business. Nanti Bapak di akhir akan Bapak tunjukkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Karena Bapak pun juga transaksi di pasar modal. Bapak pun juga ikut jual dan beli saham. Cuma semuanya lewat handphone saja, lewat satu handphone. Sekarang sangat mudah, tidak perlu lagi ke bank, tidak perlu lagi kemana-mana, semuanya online. Jadi sudah sangat mudah, apalagi sekarang masa pandemi. Karena masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Kalau perusahaan sedang rugi apa jadi? Harga saham akan turun. Inilah saat-saat yang tepat bagi investor atau trader kalau mau beli saham. Karena harganya sedang turun-turunnya karena pandemi. Nanti kalau kita misalnya sudah semuanya tidak lagi takut akan pandemi, semuanya sudah ada vaksin, akhirnya usaha semua berjalan lancar, keuntungan juga akhirnya berjalan seperti biasanya, maka harga saham juga akan terus naik. Makanya pada saat sekarang pandemi, justru dari data yang ada di Indonesia menyatakan bahwa jumlah investor dan trader yang ada di Indonesia meningkat 100% daripada waktu tidak pandemi. Jadi pada saat orang pandemi ini tidak ada kerjaan, jualan sepi dan lain sebagainya, rata-rata banyak yang beralih untuk jual beli saham. Kalau Bapak sendiri jual beli saham bukan sebagai pemasukan utama, cuma sebagai untuk tabungan di masa depan. Karena rata-rata harga saham setiap 5 tahun itu pada yang turun, semuanya pasti naik. Rata-rata harga saham setelah 5 tahun pasti naik. Jadi karena Bapak niatnya menabung, jadi tunggu aja 5 tahun. Biasanya seperti itu. Ini contoh pembagian dividen. Jadi dari satu buah saham yang namanya AALI. AALI ini saham dari Astra. Tapi Astra yang bukan menjual sepeda motor, tapi menjual lahan kebun sawit. Jadi ini tentang
sawit. AALI ini kode saham. Jadi kalau kalian lihat di data Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek, itu penjualan saham dibagi menjadi 4 digit huruf saja. Misalnya Bank BCA, maka disingkatnya BBCA. Ada kode-kodenya. Tiap nama saham ada kode-kodenya. Ini AALI ini Astra yang menjual sawit. Seperti itu. Nah, mereka menyatakan bahwa akan membagikan dividen di tahun 2012 sebanyak Rp455 per lembar. Jadi kalau kalian beli saham, pada mungkin belinya selembar, minimal harus 1 lot atau 100 lembar. Misalnya kalian punya 100 lembar, kalikan 455 kali 100 berarti 45.500. Kalau kalian punya 1 juta lembar, 1 juta kali 455 juta. Jadi kalau biasanya orang yang sudah punya uang di Bursa Efek di rekening sahamnya ratusan juta, dapat saham 400, itu keuntungannya juga ratusan juta. Makanya mereka kebanyakan tidak kerja lagi kalau sudah fokus di saham. Penghasilannya sudah lumayan dari hasil dividen per tahun. 455 juta setahun. Kok bisa begawi lagi? Sudah itu aja. Banyak yang seperti itu. Jadi trading for life. Jadi nggak perlu lagi kerja. Semuanya cuma untuk trading. Tapi bagi kalian yang belum tahu ilmunya, belum tahu cara membaca pergerakan saham, sebaiknya jangan. Jadi kalau mau nabung saham silakan. Tapi bukan untuk jadi pendapatan utama, cuma untuk tabungan di masa depan. Seperti itu. Karena perlu sekali, banyak sekali belajar dulu kalau mau beli saham. Kecuali mau beli saham yang memang sudah terkenal perusahaannya seperti Telkom, misalnya, atau perusahaan lain seperti Bank BCA, atau perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood. Itu kayaknya kadang mungkin rugi. Contoh aja seperti Indofood, misalnya. Di zaman pandemi, justru satu-satunya perusahaan yang tidak mengalami penurunan, malah meningkat. Tahun 2006 kalau tidak salah terjadi tsunami di Aceh. Semua perusahaan mengalami kerugian karena hilangnya satu provinsi yang melakukan transaksi. Cuma Indofood yang malah meningkat keuntungannya 5 kali lipat pada saat tsunami Aceh. Kenapa? Karena pada saat tsunami Aceh, bantuan yang datang rata-rata adalah mie. Justru pembelian mie yang paling banyak. Sehingga yang disebar ke sana bantuan mie. Malah Indofood yang paling untung. Jadi sedang ada musibah, tapi mereka malah untung. Kalau perusahaan besar seperti itu, mereka tidak terpengaruh akan musibah dan lain-lain sebagainya. Karena sudah sangat besar, sudah sangat diperlukan barangnya. Seperti itu. Jadi kalau mau beli saham silakan beli yang memang menurut kalian tidak rugi. Jangan membeli perusahaan yang kalian tidak tahu asal usulnya, tidak tahu di mana lokasinya dan lain sebagainya. Sekarang buka pikiran kalian. Perusahaan terbuka di pasar modal menawarkan produk bagi keseharian masyarakat. Rata-rata semua produk yang ada di rumah kalian pasti adalah milik perusahaan terbuka yang ada di pasar modal. Kenapa kalian tidak manfaatkan kalian menggunakan produknya? Kenapa kalian tidak sekalian menjadi pemilik perusahaannya? Jadi kalian itu beli, perusahaan dapat keuntungan, kalian kembali ke kalian juga. Kenapa tidak seperti itu pemikirannya? Contoh, mulai dari bangun pagi, pergi ke toilet, ada kloset mereknya Toto. Toto ini kode saham perusahaan Toto. Lalu kemudian mandi menggunakan sikat gigi, sabun dan sampo yang produksi Unilever. Produksinya Unilever itu pasti ada Clear, ada Rejoice, dan banyak lain lagi. Ada Lifebuoy sabun. Pasti menggunakan produk Unilever. Makan dan masak mie dari buatan Indofood. Atau sekedar menyantap kue buatan Mayora. Atau cemilan buatan Aisyah. 3 pilar sejahtera food dari Garuda Food. Ada yang menyalakan TV, saluran TV-nya ada MNC Group, MNCN, Global TV, RCTI, MNC TV. Ada sahamnya nih MNCN. Ada yang nyetelnya SCTV, ada sahamnya SCMA. Ada yang nyetelnya FIFA, TV One dan Antv.
Lalu ketika mau berangkat kerja naik mobil, mobilnya belinya di ASII, Astra International. Belinya di sana, setiap kalian beli dapat keuntungan. Atau dari IMAS, Indomobil. Kaca mobil produksinya AMFG. Ini semua kode saham. Jadi semua yang kalian ada dilakukan di sini setiap harinya, semuanya ada sahamnya. Semuanya perusahaannya ada di pasar modal. Kenapa tidak coba beli? Ban mobilnya dari GJTL, ada dari Masa atau Achilles, ada dari Goodyear, per mobilnya buatan INDS atau Indospring, pernya. Lalu mobilnya pun dibeli, ada yang dari kredit dari WOMF atau WOM Finance, ada yang dari ADMF atau Adika. Atau jika belum punya mobil maka naik taksi. Taksi ini juga nama saham. Ada yang naik Bluebird juga ada sahamnya namanya Blue. Tiap hari pasti ketemu perusahaan yang punya saham. Kenapa tidak coba dibeli? Lagi, misalnya daerah Jawa dalam perjalanan menuju tempat kerja lewat jalan tol. Tol itu rata-rata dikelola oleh Jasa Marga. Jasa Marga ada sahamnya, JSMR. Atau CMNP, Citra Marga, selain dari Jasa Marga. Jalan tolnya dibangun oleh kontraktor namanya Wijaya Karya, ada sahamnya juga. Atau Waskita Karya, seperti pembangunan flyover kita, seperti pembangunan rumah sakit Ansari Saleh. Ini menggunakan Waskita Karya. Jadi setiap ada pembangunan mereka dapat untung. Kenapa tidak jadi pemiliknya? Jadi kalian juga ikut dapat keuntungannya. Semen yang digunakan pun dari INTP atau Indosemen. Ada SMGR, Semen Indonesia, Semen Gresik, atau dari SMCB, Semen Holcim. Beton yang dipakai dari Wika Beton atau Weton, kode sahamnya. Ada dari Waskita Beton, kode sahamnya WSBT. Baja yang dipakai pasti dari Krakatau Steel, nama perusahaannya keras. Lalu kalian sampai tempat kerja mau meeting, nelpon klien dengan bantuan provider Telkom, Indosat, dan XL. Pasti kalian menggunakan salah satunya ini. Kenapa tidak coba beli sahamnya? Kalian pakai beli kuota tiap hari, beli kuota tiap bulan. Keuntungannya kemana? Untuk perusahaan aja, untuk orang lain. Kenapa tidak kalian coba beli sehingga kalian beli itu keuntungannya kembali kepada kalian? Kenapa tidak berpikir seperti itu? Setelah menelpon, memutuskan untuk meeting di mall yang dibangun oleh perusahaan properti seperti APLN, Agung Podomoro. Ada Ciputra Group seperti Citra. Kalau di Banjarmasin ada Citraland dan Citra Graha dan Citra Garden. Habis itu ada BSDE. Mallnya dibangun oleh PT PP dan TOTL. Setelah meeting, transaksinya lewat bank. Banknya ada BCA. Ini ada di saham BCA, BBCA. Saham BRI namanya BBRI. Saham Bank Mandiri namanya BMRI. Saham Bank BNI namanya BBNI dan lain sebagainya. Coba kalian pikir dari semua yang kalian lihat tadi, pola pikirnya. Kalau konsumen pasti berpikir bagaimana cara membeli produk perusahaan dengan murah. Kalau investornya berpikir bagaimana saya membeli produk perusahaan dan keuntungannya kembali pada saya. Itu pemikiran investor. Jadi supaya dapat dividen juga. Kalau Bapak terus terang kalau mau belanja, misalnya mau belanja baju hari raya, mau lebaran, belanjanya itu tidak mungkin klien, pasti belanjanya di Matahari. Kenapa? Karena Bapak punya saham Matahari. Jadi Bapak tidak mau belanja di lain. Karena Bapak punya saham Matahari, jadi Bapak belanja di Matahari. Nanti keuntungan Matahari juga nanti dibagikan lewat dividen kepada investor, kepada yang punya saham Matahari. Itu pemikiran Bapak. Itu contoh. Dari ilustrasi tersebut sangat jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat tidak mungkin bisa lepas dan dikelilingi oleh produk dari perusahaan terbuka yang menjual saham. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah mulai berpikir mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka tawarkan? Analisa konsumen dan investor. Misal, pada tahun 2009, Pak John membeli mobil seharga 500 juta. Di waktu yang sama, Pak Ronald membeli saham dengan modal 500 juta. Sama-sama 500 juta, satunya beli mobil, satunya membeli modalnya untuk beli saham Cepin, Cairon Popwan. Seharga Rp100 per lembar. Ini contoh aja lah. Seharga Rp100 per lembar. Modalnya 500 juta. Setelah 5 tahun, mobil yang dibeli Pak John nilainya jadi berkurang setengahnya. Kalau dijual setelah 5 tahun, harga mobilnya jadi 250 juta.
Sementara itu saham Cepin yang dibeli oleh Pak Ronald tadi di tahun 2009 harganya 100. Setelah 5 tahun di tahun 2014 saham Cepin naik jadi 5.000 per lembar atau naik 50 kali lipat, sehingga yang asalnya tadi Pak Ronald punya 500 juta, dia belikan semuanya ke saham Cepin. Di tahun 2014 jumlah saham di Cepin akhirnya dananya menjadi 25 miliar. Bandingkan 250 juta loh, 25 miliar. Modalnya sama-sama 500 juta. Setelah 5 tahun saikongnya jadi 250 juta, yang saikongnya jadi 25 miliar. Karena membeli sebuah saham yang dia yakin akan naik pada suatu saat nanti. Seperti itu. Ini contoh aja. Contoh belajar dari pakar saham. Di Indonesia ada yang namanya Lo Keng Hong. Kalau Lo Keng Hong mungkin kalian belum tahu. Kalau di luar negeri ada namanya Warren Buffett. Warren Buffett ini seperti Lo Keng Hong juga punya perusahaan investasi. Jadi dia menginvestasikan ke perusahaan-perusahaan besar. Kalau Warren Buffett namanya Berkshire Hathaway. Dia beli saham Apple dari harganya sangat murah sampai menjadi jutaan rupiah sekarang. Itu contoh, makanya jadi sangat kaya. Dia beli di tahun 98, beli saham dari Coca-Cola. Semua orang jual saham Coca-Cola karena lagi krisis moneter di dunia. Dia satu-satunya yang beli saham Coca-Cola. Orang rugi, dia malah perusahaan sedang rugi, dia malah beli karena dia yakin Coca-Cola ada mungkin bangkrut. Dia beli lalu dia jual. Dijualnya setelah kembali normal, Coca-Cola jadi sangat besar, harga sahamnya juga naik ribuan kali lipat. Akhirnya menjadi orang yang sangat kaya seperti sekarang. Ini terkenal karena hebat dalam memilih investasi di saham. Nah, kalau di Indonesia orang yang hebat namanya Lo Keng Hong. Dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Tahun 98 beli saham. Jadi dia punya hartanya itu 2 miliar. Punya harta 2 miliar. Nah, digunakannya 1,5 miliar untuk beli saham. 250 per saham. Sahamnya saham UNTR tahun 98. Tahun 98 ini tahun krisis moneter Indonesia saat inflasi ke 600%. Jadi artinya harga barang naik 6 kali lipat. Asalnya beli permen misalnya 100 rupiah jadi 600 satu buah. Kali 6. Jadi dia beli saham pada saat itu. Perusahaan sedang turun-turunnya karena inflasi besar, karena sedang krisis moneter. Dia beli harga 250 per lembarnya. Dia beli 6 juta lembar. Jumlahnya 1 miliar, 1,5 miliar. Seluruhnya diletakkan di saham UNTR. Lalu setelah 8 tahun semuanya dia jual di harga 15.000 rupiah. Belinya 250, jualnya pas 15.000. Duit yang asalnya 1,5 miliar sekarang jadi 90 miliar dalam waktu 8 tahun. Karena dia tahu nih United Tractor-nya apa bilang, oh ini nih perusahaan yang menjual belikan alat-alat berat satu-satunya di Indonesia. Jadi walaupun sedang krisis moneter, tidak mungkin semua perusahaan batu bara tidak menggunakan alat berat. Pasti semuanya menggunakan alat berat. Pemikirannya di sana. Perusahaannya ini bagus. Perusahaannya ini sangat sehat dalam keuangan. Cuma krisis saja yang terjadi di Indonesia. Jadi dia belikan semua hartanya ke saham United Tractor. Sekarang jadi 90 miliar dari satu perusahaan saja. Ditunggu selama 6-8 tahun. Ini contoh aja. Jadi sangat kaya sekarang dari satu saham. Lalu apalagi prestasinya? Pada kesempatan lain tahun 2005 dia beli saham MBAI. Harganya 250 juga per saham. Dia beli seharga 1,5 miliar lagi. Jadi dapatnya 6,2 juta lembar. Setelah itu ia menjualnya tahun 2011, 6 tahun baru dia jual. Setelah 5 tahun. Harganya berapa? 31.500. Belinya 250, dijualnya 31.500 selembarnya. Kalau 6,2 juta lembar, keuntungannya berapa? Keuntungannya jadi 195,8 miliar dari penjualan saham tersebut. Ini yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak bisa dituruti, kada kawa, sugih itu langsung. Cuma
Kayak itu aja langsung pada mau. Setelah 8 tahun pasti langsung kaya, tidak mau, tidak bisa. Harus membaca dulu karena dia memang orang yang bisa membaca pergerakan harga saham. Perusahaan ini bagus, dia yakin. Perusahaannya bagus, dia yakin setelah di atas 5 tahun pasti harga sahamnya naik. Jadi dia beli. Jadi kada sembarangan kalian melihat, oh ada nih harga saham harganya 252 kayak Lokehong, Pariha. Karena siapa tahu 8 tahun kena jadinya berapa miliar. Kada mau kayak itu. Karena tidak mungkin bisa seperti ini lagi. Kecuali memang perusahaannya sangat bagus. Jadi dilihat dulu. Ini contoh portofolio efeknya. Jadi pernah beli RIX tahun 93, di tahun 93 aja belinya 800, dijualnya 1350. Ini United Tractor belinya 2,5, dijualnya 15.000. Pantas saja keuntungannya ratusan miliar. Semuanya tidak ada yang mengalami kerugian karena menjual rata-rata di atas dari 5 tahun. Rata-rata kalau menjual di atas 5 tahun ya seperti ini keuntungannya. Sayangnya ini ada nih Tins. Dia beli 290, dia jual di 2.900. Luar biasa. Tapi sekarang harga Tins sekarang cuma 1.000. Tapi karena proyek dari perusahaan besar namanya Tesla, perusahaan mobil listrik namanya Tesla, itu kerjasamanya nanti karena Indonesia merupakan pasokan timah terbesar sedunia, maka Tins ini menjadi satu-satunya yang akan menjadi pemasok baterai dari mobil listrik dari perusahaan Tesla tadi. Otomatis nanti kemungkinan besar ini akan berkali-kali lipat keuntungannya. Tapi tidak pasti juga. Dianalisis dulu kira-kira keuntungannya berapa, kira-kira labanya setiap tahun berapa, kira-kira pengeluarannya bagaimana, manajemennya bagaimana. Jadi karena kalian ini membeli perusahaan, bukan cuma untuk main-main. Ini kalian beli perusahaan, tidak bisa melihat tuh oh karena murah langsung beli. Bisa dianalisis dulu kira-kira dalam masa depan bakalan naik atau tidak, seperti itu. Ini sedikit kado segini. Boleh kamu catat aja gitu, kado usah dicari, kebanyakan tugas dah, lewat aja nih. Sekarang obligasi. Tadi yang namanya saham itu surat bukti kepemilikan. Kalau obligasi ini surat bukti hutang. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi, kalian yang punya dana membeli obligasi tersebut. Seperti saham juga. Tapi tadi saham tadi kalian dianggap pemilik. Kalau ini kalian dianggap sebagai orang yang memberikan hutang. Jadi kalian ini menghutangi perusahaan aja. Bedanya apa? Kalau tadi kalian dapat yang namanya dividen karena perusahaan untung. Kalau ini kalian dapat. Kenapa? Karena tadi kalian sebagai pemilik. Pemilik kan ikut dapat keuntungan. Sedangkan ini kalian cuma memberikan hutang. Kalau memberikan hutang ya masa dapat keuntungan dari perusahaan. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau obligasi itu adalah surat hutang. Pemerintah juga ada. Pemerintah mengeluarkan surat utang negara. Nanti kalian membeli. Setelah setahun nanti kalian jual. Jadi bedanya saham dan obligasi, perbedaan yang lain adalah jumlahnya tidak mungkin turun. Jadi kalian misalnya belinya harganya 10 juta, beli obligasi dengan bunga 6% per tahun. Maka setelah setahun 10 juta tadi, 6% dari 10 juta adalah 600.000. Uang kalian nanti akan jadi 10.600.000 dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun jadi 13 juta. Kalau 10 tahun jadi 16 juta. Seperti itu kan. Itu yang namanya obligasi. Jadi jumlahnya akan naik terus tiap tahunnya. Kalau obligasi, kalau saham kadang mesti bisa jadi tahun kena turun, 10 tahun lagi malah turun, ada ya. Karena perusahaannya bangkrut, ada juga ya. Nah, kalau tadi kalian dapat dividen, kalau obligasi namanya kupon. Ya. Jadi perbedaannya saham dapat dividen, kalau obligasi dapatnya kupon. Jadi keuntungannya ada dua, kupon dan capital gain. Capital gain sama seperti saham, kalian jual pada saat harganya naik, kalian jual. Kalau pada kalian jual pada saat harganya turun, namanya capital loss. Ini kurang lebih saja. Perbedaannya tadi saham dapatnya dividen, obligasi dapatnya yang namanya kupon. Ini contoh ORI, obligasi negara retail.
Jadi pemerintah butuh dana untuk BUMN-nya dan lain sebagainya, untuk keuangan negara kita. Perlu dana nih untuk mengurangi inflasi juga. Jadi menerbitkan obligasi. Siapa yang mau beli silakan. Misalnya kalian beli 10 juta, dapat bunganya 6,25%, jadinya 625.000. Setelah itu kalian dapatnya 625.000, 10 juta 625.000. Ini kupon namanya, kelebihannya. Tapi kalau kalian menjual misalnya belum setahun, tapi kalian perlu duitnya, jadi kalian jual kepada orang lain. Misalnya ke harga 11 juta, naik 1 juta, namanya capital gain. Tapi misalnya kalian yang menukari, sedangkan kalian perlu dananya, dijual kepada yang memerlukan, jadi menjualnya lebih murah, jadi 9 juta. Karena kurang dari 10 juta ke 9 juta, 1 juta, namanya capital loss, kerugiannya. Seperti itu. Kendala investasi ada apa aja? Ada saham atau obligasi. Pilih yang mana antara saham obligasi. Modalnya cukup nggak? Atau beli berapa banyak? Ada waktu untuk mantau tidak? Kapan belinya? Kapan jualnya? Istilah keuangannya banyak, kayak apa belajarnya? Perusahaannya bagus kah jelek kah? Ini yang biasanya kalian tidak ada waktu untuk menganalisis saham dan obligasi. Solusinya apa? Solusinya ya reksadana. Kenapa reksadana? Karena reksadana ini wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi. Jadi kalian kada beli saham, belinya reksadana. Punyanya 100.000, beli reksadana 100.000. Beli reksadana apa? Silahkan pilih. Setelah dipilih nanti uang tersebut akan dibelikan bisa saham, bisa obligasi, bisa pasar uang oleh manajer investasi. Jadi kalian kada perlu memikirkan, oh harga saham ini naik, oh ini naik, oh obligasi ini naik, yang ini turun. Ada perlu dipikirkan, semuanya diatur oleh yang namanya manajer investasi. Kalian cuma invest saja dananya ke manajer investasi. Seperti itu. Itu kalau kalian tidak ada waktu untuk menganalisis saham dan obligasi, lebih baik ke manajer investasi. Jadi manajer investasi ini pihak yang mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan pengelolaan investasi kalian. Jadi kalian investasi, dia yang menginvestasikan ke saham, obligasi, dan pasar uang. Mereka yang menggunakan, kira-kira yang naik yang mana nih, mereka yang menganalisis. Kalian cukup setor uang aja. Tapi bedanya apa dengan saham? Bedanya karena kalian diatur oleh manajer investasi, maka keuntungannya pun juga menjadi lebih sedikit. Kalau saham keuntungannya ribuan persen, ya kalian dapat ribuan persen. Kalau ini tidak, karena dikelola oleh manajer investasi, maka keuntungannya pun dikelola oleh manajer investasi, tidak sebesar saham dan obligasi. Tapi reksadana cara yang tepat kalau kalian mau masuk ke dunia pasar modal. Jadi lebih baik belajar di reksadana dulu, karena semuanya diatur oleh manajer investasi. Setelah mulai paham baru ke saham. Seperti itu. Reksadana terbagi 4, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Ini kada perlu dicatat lah, sekilas saja sebagai pengetahuan. Ada reksadana campuran dan ada reksadana saham. Kalau mau melihat reksadana, silakan buka yang namanya OJK, situsnya OJK. Keuntungan dari reksadana sama seperti saham, dividen dan capital gain. Kalau rugi namanya capital loss. Ini kada perlu. Manfaat pasar modal menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Yang kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, keterbukaan dan profesionalisme perusahaan. Yang keempat, memberikan wahana investasi bagi investor. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang ada di bidang pasar modal. Pihak-pihak pasar modal ini juga harus kalian ketahui, ada apa saja sih pihak yang ikut terlibat dalam pasar modal. Ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, ini yang menyelenggarakan sistem untuk jual beli efek. Lalu ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPLI. Ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing atau menjamin penyelesaian transaksi di bursa. Jadi saham kalian itu aman atau tidak sih? Kalau beli saham itu dijamin atau tidak? Dijamin oleh yang namanya KPLI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lalu ada Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Ini adalah pihak penyelenggara kegiatan kustodi sentral bagi bank kustodian atau perusahaan efek lain. Misal kalian beli saham Sido Muncul misalnya 1000 lembar, tidak mungkin kalian itu dikirimkan ke rumah kalian sahamnya 1000 lembar ke rumah. Ada mau? Kalian cuma dapat bukti bahwa kalian pemilik 1000 lembar saham tersebut. Sahamnya dibawa kemana? Ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini tempat penyimpanan saham. Jadi saham kalian itu disimpan di sini dan dijamin oleh KPU atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lalu ada emiten, tadi sudah disebutkan. Emiten ini perusahaan yang melakukan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal tadi yang bisa kalian beli sahamnya itu namanya emiten. Dan pemodal atau investor bisa berupa perorangan, bisa institusi, bisa domestik, bisa asing. Pihak-pihak pasar modal, ini artinya kada perlu kalian cukup tahu aja. Pihak-pihak pasar modal ada apa aja? Yang pertama ada perantara perdagangan efek atau broker dan dealer. Ada penjamin emisi efek atau underwriter. Ada manajer investasi kalau kalian beli reksadana. Lalu ada lembaga penunjang. Ini kada perlu juga dihafal artinya, cukup kalian tahu lembaga penunjang itu ada apa aja. Ada biro administrasi efek, ada kustodian atau penitipan, ada wali amanat, dan ada pemeringkat efek. Nah, itu tadi tentang pasar modal. Sebelum kita lanjutkan, kalau misalnya ada yang bertanya, sebelum itu Bapak akan share sedikit tentang situsnya. Ini contoh situs, kalian mau lihat bisa di sini di idx.co.id data pasar. Nah, di sini lengkap semuanya, jadi saham, daftar saham, semuanya ada di sini. Cari di daftar saham, data pasar, data saham ada di daftar saham, akan muncul ini. Nah, semua saham yang ada di sini ada 709 saham. Semuanya ada 709 saham. Silakan dipilih. Tapi jangan pilih sembarangan. Lihat dulu keuntungannya dalam 5 tahun bagaimana, apakah terus berkembang atau apakah ada penurunan dan lain sebagainya. Jadi kada sembarangan, karena kalian ini bukan membelanjakan uang untuk dikonsumsi, tapi kaliannya membeli sebuah perusahaan untuk masa depan. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau misalnya kalian tertarik beli reksadana, belinya bisa di Infopesta. Informasinya lebih lengkap ada di Infopesta daripada di Bursa Efek. Jadi di Infopesta di sini ada. Ini manajer investasinya nih. BNI AM Dana Saham Inspiring Equity Fund. Ada ini, kalian mau beli reksadana ini? Oh, silakan beli. Misalnya kalian punyanya 10.000, boleh kah? Boleh. Beli reksadana minimal Rp10.000. Minimal. Maksimal kalau ada batasnya. Jadi kalau mau belajar silakan, mau 10.000. Tapi kalau 10.000 keuntungannya sampai berapa ratus rupiah lah. Seperti itu. Tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Belajar dulu. Kalau misalnya 10 juta kan otomatis ratusan ribu. Kalau 10.000 ya ratusan rupiah. Seperti itu. Kalau ratusan miliar, oh berarti ratusan juta duitnya. Seperti itu. Ini contoh keuntungannya. Kalau kalian mau baca, nih di Infopesta. Nih nama-nama dana reksanya atau reksadananya. Nih, kalau 1 bulan kalian jual, keuntungannya 11%. Bulan lalu, kalau kalian beli bulan lalu dijual sekarang, dapat keuntungan 11%. Tapi kalau kalian belinya tahun lalu, dijual sekarang, minus 8%. Jadi tunggu saat yang tepat, saat yang plus 2. Itu. Ini yang namanya reksadana. Semuanya diatur oleh yang namanya manajer investasi. Kalau mau belajar, silakan ke Infopesta. Sini lengkap, ada reksadana syariah, ada reksadana pasar uang dan lain sebagainya. Oh iya, Bapak juga lupa. Kalau saham ini ada yang namanya saham syariah. Dari 709 ada 400 lebih saham syariah. Cuma 300 yang non syariah. Apa itu saham syariah? Saham syariah itu saham yang perusahaannya tidak boleh berasal dari dunia yang diharamkan dalam syariah. Contohnya perbankan. Perbankan umum tidak boleh. Ada di sini BCA, ada boleh karena itu bukan saham syariah. Karena perusahaannya bukan perusahaan yang diakui dalam Islam. Jadi itu bukan syariah. Banyak yang syariah, ini Astra syariah.
Lalu ada ACE, ini juga syariah. Banyak yang syariah. Tapi kalau finance yang transaksinya berbasis bunga, otomatis bukan saham syariah. Atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang haram, misalnya siapa tahu ada perusahaan peternakan babi di sini. Nah, babi kan haram bagi muslim, otomatis bukan saham syariah. Atau ada di sini, di sini ada perusahaan yang menjual minuman keras. Karena minuman keras haram dalam Islam, maka perusahaannya juga perusahaan yang haram, otomatis sahamnya bukan saham syariah, seperti itu. Jadi ada saham syariah dari 709, ada 400 lebih saham syariah. Mau cari silahkan di Google, banyak. Saham syariah ada apa aja? Ada 400-an. Kalau di bawah 400 berarti data tahun lalu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak akan sedikit sharing. Bentarlah. Ini aplikasi yang ada di Play Store. Namanya RTI Bisnis. Bapak kalau transaksi pasti menggunakan ini. Semuanya ada di sini. Kalau mau cari silakan, namanya RTI Bisnis. Ini Bapak di handphone bukannya. Nah, RTI Bisnis ini misalnya kalian mau cari saham apa? Mau cari saham Telkom. Kalau Telkom kodenya TLKM. Cari. Diklik. Yang 1D ini berarti dalam 1 hari. Kenapa ini kosong? Karena hari ini belum buka pasar modal. Pasar modal dibuka tiap hari jam 10 pagi. Karena sekarang belum jam 10, otomatis belum ada grafiknya. Tapi kalau kalian buka yang 1W, nih yang 1W, ini grafik dalam 1 minggu. Grafik Telkom dalam 1 minggu. Sekarang harganya sedang hijau. Harganya sedang naik. Sekarang. Jadi kalau mau lihat saham di sini. Di sini lengkap. Kalau kalian mau lihat selain ada overview-nya, ada analisisnya. Lalu ada finance-nya, bagaimana keuangannya. Nah, ini yang biasanya dilihat orang. Oh, ini dari Maret 2020 revenue-nya naik terus. Dari Maret, Juni, September naik terus. Otomatis kalian pasti berpikir ini perusahaan akan naik terus. Maka kalian akan beli sahamnya. Ini saham Telkom, harganya 3.180 per lembar sekarang. Tapi nanti akan berubah, tiap menitnya akan berubah ini. Setelah pasar modal buka, tiap menit akan berubah. Lalu ada berita, ada profil perusahaan. Nah, jumlah yang dimiliki negara Indonesia 52% di saham Telkom. Bagi yang punya kartunya dari Telkomsel, ini pasti harus kalian punya ini Telkom, karena perusahaan yang sangat bagus. Jadi sahamnya dimiliki oleh negara kita 50%, dimiliki oleh masyarakat 47%. Cuma ada 2 pemilik, yaitu masyarakat umum dan negara Indonesia. Ini dividennya. Tahun lalu 2019 mereka membagikan 188 rupiah per sahamnya. Kalau punyanya 1 juta lembar kalikan 188 juta. Kalau punyanya cuma 1000 lembar, 188 kali 1000, 188. Tergantung kepemilikan jumlah saham kalian. Ini contohnya. Nah, ini yang biasanya dilihat orang-orang sebelum bertransaksi. Oh, ekuitasnya 101 triliun. Penjualannya 99 triliun. Keuntungannya per tahun 16 triliun. Ini yang dilihat orang. Berapa keuntungannya per tahun? Berapa harga sahamnya? Berapa dividennya? Berapa persen? Ini yang dilihat orang sebelum membeli sebuah saham. Kada sembarangan, banyak yang lihat.
Ini debt equity ratio, artinya banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal yang mereka punya, dibandingkan ekuitas yang mereka punya. 113%. Otomatis hutangnya lebih banyak dari ekuitasnya. Jadi cukup berbahaya, hati-hati juga. Jadi kada sembarangan, harus dilihat semuanya secara menyeluruh, apakah perusahaannya baik atau tidak. Ini contoh. Mau contoh yang lain lagi silakan, ada yang namanya BNI. Mau lihat dalam setahun ini, misalnya. Ini grafiknya. Pernah di harga terendah April 3.100. Sekarang harganya jadi 5.500. 2.000 per lembarnya keuntungannya. Kalau punyanya ratusan ribu lembar, ini sudah ratusan juta keuntungannya. Jadi kalau trading, nah deh, beli waktu awal kita pandemi, itu awal-awal harga saham semuanya turun. Sekarang sudah kembali normal. Walaupun belum normal benar seperti yang awal. Masih di bawah harganya. Masih bisa dibeli ini. Tapi sayangnya BNI bukan perusahaan syariah bagi yang muslim. Kalau yang non muslim silakan. Tapi bagi yang muslim, karena BNI ini kegiatannya finansial, kegiatannya adalah perbankan umum yang ada bunga di dalamnya, maka ini bukan saham syariah. Ini contoh aja. Contoh sebagai contoh aja supaya kalian tahu, Bapak juga bermain di saham, juga nabung di saham, juga pernah jual saham baru aja. Ini saham yang Bapak pegang, Bank BRI Syariah. Dari namanya sudah tahu ini saham syariah. Karena miliknya bank yang bekerja dalam status syariah. Jadi dijamin oleh MUI bahwa usahanya halal. Bapak beli waktu di awal April. Harganya 250 pada saat itu. Dan Bapak jual di akhir Oktober lalu. Belinya Bapak Rp250 dengan jumlah uang yang Bapak punya saat itu cuma Rp1 juta. Jadi Bapak semuanya belikan ke saham BRI Syariah. Setelah Oktober ternyata harganya naik jadi 1.500. Naik sekali itu. Kali berapa? Dari 250 ke 1.500. Kali 6. Uang yang tadi 1 juta, tiba-tiba di Oktober uang Bapak jadi 6 juta. Tiba-tiba. Seperti itu. Ini contoh aja. Contoh Bapak jual kemarin Bank BRI Syariah. Contoh keuntungannya. Adakah yang rugi? Ya jelas ada. Tapi setiap rugi tidak akan Bapak jual. Karena Bapak yakin suatu saat nanti akan kembali ke harga semula. Jadi tidak pernah lagi Bapak jual pada saat rugi. Telkom tadi juga termasuk yang pernah Bapak jual. Pernah harganya 2.500 di bulan April. Lalu Bapak jual di bulan Mei di harga 3.500. Keuntungannya pada saat itu Bapak punya uang 2,5 juta. Di bulan Mei Bapak jual di harga 3.500, jadi 3,5 juta, keuntungannya 1 juta rupiah. Jadi ini pekerjaan sampingan Bapak sekarang. Jadi menatap layar, melihat pergerakan pasar modal, melihat apakah ada kira-kira keuntungan yang bisa diperjualbelikan dari saham-saham yang Bapak punya.